Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihima wa bi'ulumi ma fi darani amin. Bapak dan Saudara, pegang kitab halaman 38. Masalah yang keenam, mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i. Fal jawabu anna awwalal anbiya'i Adamu alaihi salamu wa akhiruhum Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in. Kulluhum kanu mukhbirina nasihina sadiqina muballighina amirina nahina umana Allah ta'ala ma'sumina minaz zalali wal kabairi wa mahabbatuhum syartul imani wa bughdhum kufrun. Awalul anbiya'i Adamu wa kunyatu abul bashari wa laqabu safiyullah. Kanu mukhbirina 'anil ghuyubi kas-sa'ati wa ahwaliha wal ba'thi wan nashri wal hashri wal hisabi wal jazaa'i wal haudi wasyafa'ati wal mizani was sirati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika. Wal wahyu huwa ilamullahi ta'ala anbiya'ahu bima syaa bi kitabin aw bi irsali malakin au bi manamin au ilhamin au bila wasitatin kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam lailatal isra'i min fardhi salati bila wasitatin. Az-zalalu ail khataya wa huwa saghairu. Qala Ahmadu ad-Dardiru innallaha hafidha bawatinal anbiya'i wa zahirahum anitalabusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin walau halat tufuliyati. Qala Ahmadu al-Bailiyu annahum ma'sumuna minal kabairi was-saghairi qabla an-nubuwati wa ba'daha fa ismatuhum wajibatun wa hadha alladhi alaihi jumhuru wa huwa sahih. Bapak dan Saudara, jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, wabil khusus Pemanda Bapak Haji Ghazali Musannif, para ketua Masjid Nurul Yakin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat anugerah bisa hadir kembali untuk memenuhi tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat hadirnya di Masjid Nurul Yakin ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah sedang dan kita akan kita kerjakan semua ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kitab Masal Abil Laits. Kemarin sudah kita kaji bagaimana beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab. Allah menurunkan 104 kitab. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 itu yang Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan kemarin kita tidak boleh membatasi jumlahnya, hanya 104. Sebab boleh jadi Allah juga turunkan lebih dari itu. Meskipun hadis yang sahih itu menunjukkan jumlahnya dibatasi 104, tetapi kita tidak boleh membatasinya. Sebab boleh jadi Allah menurunkan lebih dari itu. Itu yang kemarin, bahwasanya kalau kitab Al-Quran itu dia dapat jaminan dari Allah tidak akan berubah isinya. Tidak akan ada orang yang sanggup untuk memalsukannya. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan dikotori oleh
ulah manusia yang ingin merubah-rubahnya, mentahrif. Tapi kalau Al-Quran tidak mungkin terjadi, karena beribuan orang-orang yang hafal Al-Quran dan ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang akan mengawal dan menjaganya. Bapak dan saudara, kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Sekarang bagaimana dengan ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran? Oh, kalau itu sikap kita tegas kemarin ya. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran kita tolak. Kalau itu dinyatakan sebagai firman Tuhan. Tapi kalau yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita yakini itu memang wahyu kalamullah. Dah, kemarin selesai kita bahas itu. Lanjutannya bagaimana kita beriman kepada para nabi. Mas'alatun, sebuah masalah. Idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, wa kaifa tu'minu bil anbiya'i, bagaimana kamu beriman kepada para nabi. Nah, caranya kita iman kepada nabi itu bagaimana? Fal jawabu, maka adapun jawabannya, anna awalal anbiya'i, sesungguhnya nabi yang pertama, Adamu alaihi salamu, adalah Nabi Adam. Wa akhiruhum, dan nabi yang terakhir, Muhammadun salawatullahi alaihi majma'in, Nabi Muhammad. Nabi yang pertama Nabi Adam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, Adam itu diciptakan dari berbagai macam jenis tanah. Allah ambil, jadikan Nabiullah Adam. Adam min adhimil ardi, asal katanya itu Adam. Nah, Nabi Adam ini Allah proyeksikan sebagai media untuk turunnya manusia yang mulia dunia akhirat, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai media perantara Allah akan mewujudkan Nabi Muhammad SAW lewat Nabi Adam. Nah, nabi-nabi sesudah Nabi Adam itu urutannya sudah ditulis nih. Nabi Adam, Idris. Setelah Nabi Idris, kemarin kisahnya sudah tuh. Nabi Idris asalnya ada Akhnuh atau Ukhnuh. Ya, karena dia sering suka belajar, suka baca, nah itu disebut Nabi Idris. Orang yang suka belajar. Nah, orang yang suka membaca, suka belajar, akhirnya banyak pengetahuannya, sehingga dia bisa menenun benang, kemudian merajut pakaian, dan bisa membuat pedang. Juga punya strategi perang karena sering belajar. Dan Nabi Idris nih, dia menggunakan pena untuk menulis. Pertama kali manusia menggunakan pena menulis Nabi Idris. Orang yang pertama kali menjahit itu kan pakai jarum dan benang. Berarti orang yang pertama kali buat itu kan pakai mineral, bahan mineral berupa besi, jarum, kemudian benang. Nah, itu Nabi yang pertama kali menggunakan jarum, menggunakan pena, dan membuat pedang melawan orang kafir. Itu kemarin Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nabi yang ratusan tahun mengajak kaumnya untuk ibadah, beriman kepada Allah. Tapi jangankan kaumnya, anaknya sendiri itu menolak Kan'an. Ya. Kemudian Nabi Hud. Nabi Hud ini beliau tinggal di daerah Yaman. Beliau mendakwahi kaum Ad, kaum yang sudah berperadaban cukup maju. Ya, kalau Nabi Idris saja sudah luar biasa pengetahuannya, ini kaum sesudahnya juga lebih modern lagi.
bisa membuat rumah, memahat batu di gunung sebagai rumah. Itu kaum Ad. Nah, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Hud, akhirnya Allah binasakan dengan angin ya yang membinasakan. Kemudian setelah itu ada Nabi Soleh. Nabi Soleh ini kaumnya kaum Samud. Sesudah kaum Ad, nah sisa-sisa orang yang selamat dari kaum Ad ini, mereka menjadi keturunan, menjadi kabilah yang disebut dengan kaum Samud. Kaum Samud juga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai menentang Nabi Soleh untuk mengeluarkan sesuatu mukjizat, minta supaya dari batu keluar onta, enggak kecil lagi, langsung gede itu onta. Ini kalau umpama onta perawan, Nabi Soleh disuruh mengeluarkan onta dari perut onta perawan. Itu sendiri kalau tanpa dikawinkan tidak mungkin. Tetapi ini yang lagi spektakuler lagi, minta supaya dari batu keluar onta. Kan kagak bakal mungkin terjadi itu. Tetapi ini Nabi Soleh ya karena utusan Allah, pilihan Allah, bukan kehendak dia, tapi Allah yang membuat itu terjadi untuk apa? Mengalahkan hujahnya kaum Samud. Setelah itu apakah mereka beriman? Tidak, mana tuh ontanya disembelih. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Itu akhirnya mereka dapat azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mengajak kaumnya, rajanya Namrud, untuk beriman kepada Allah karena mereka menyembah berhala. Nah, itu di antara berhala banyak-banyak itu dihancurkan semua oleh Nabi Ibrahim. Kemudian palu, kampak yang untuk menghancurkan berhala-berhala itu yang kecil-kecil dikalungkan di berhala yang paling gede. Orang geger semua ini, siapa yang berani-beraninya menghancurkan patung-patung ini. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, ente ya yang ngajurin, bal fa'alahu hadza. Ya, tapi yang melakukan ini dia pakai bahasa tamwih, yaitu mulai berkelit. Ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, maksudnya iya saya yang melakukan. Menurut Ibrahim itu, iya betul saya melakukan yang paling gede ini. Maksudnya begitu, ngasih tahu. Kamu yang melakukan? Iya saya yang melakukan yang paling gede nih. Patung ini yang paling gede. Paham mereka, Nabi Ibrahim tidak mengakui, tapi mereka memahami bahwa yang ngerjain menghancurkan patung ini paling gede ini. Terus mereka ngomong, mana mungkin patung itu bisa ngancurin. Lah udah tahu nggak mungkin, lo ngapa sembah? Nah ini mengalahkan hujah musuh lewat kekuatan musuh. Ini kalau dalam bahasa kungfu ini jurus tai chi. Nah, jurus tai chi master mengalahkan hujah musuh dengan kekuatan musuh sendiri. Nah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengalahkan hujahnya musuh. Yang ngancurin ini yang paling gede. Menurut mereka pahamnya begitu, tapi padahal Ibrahim maksudnya ini iya saya yang lakukan yang paling gede ini nih. Tapi mereka memahaminya bahwasanya Nabi Ibrahim berkelit, tidak mau mengakui bahwa dia melakukan penghancuran patung-patung tersebut, bahkan menuduh bahwa yang menghancurkan ini patung yang paling gede ini. Itu Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim kemudian punya 2 orang putra. Dari Hajar melahirkan Ismail, dari Sarah melahirkan Ishak. Nah, kemudian dari Ishak ini melahirkan berbagai macam
banyak keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak ini kemudian Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini punya anak 12. Karena Nabi Yakub itu punya 2 orang istri dan 2 orang selir. Selir itu 2 orang istri dan 2 orang selir. Jadi 4 bininya. Dari 4 orang ini beliau punya anak 12 orang. Di antaranya Nabi Yusuf. Terus ada Benyamin, ada Syam, Dam, Naf'ali, Ruben dan seterusnya. Itu anak-anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut ini yaitu kaumnya yang homoseksual. Nah, sebelum malaikat Jibril datang menemui kaum Nabi Lut, beliau ini bertamu dulu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak. Kedatangan malaikat Jibril. Nabi Ibrahim itu orang yang suka menjamu tamu. Kalau ada tamu datang, beliau itu repot. Menyuguh tamu dengan menyembelih hewan yang dia punya, masak. Tapi tidak menampakkan kerepotannya. Nabi Ibrahim ini sedang puasa, sampai-sampai beliau batalin puasanya untuk menyuguh tamu. Ternyata malaikatnya, tamunya ini malaikat, bukan manusia, yang akan mengabarkan bahwasanya beliau itu akan punya anak. Nah ini beliau dapat kabar gembira akan segera punya anak. Samping itu juga kabar gembira, kabar yang menakutkan akan membinasakan kaumnya Nabi Lut, orang yang pelaku homoseksual. Selanjutnya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah, dari Ishak ini punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub itu 12 orang anaknya, diantaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kisahnya masyhur dalam surat Yusuf ya. Kemudian setelah itu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini nabi yang Allah uji, ini nabi yang sangat kaya. Kaya luar biasa Nabi Ayub. Ketika beliau meskipun kaya tapi ibadahnya luar biasa. Digoda iblis, datang iblis, pantas saja dia ibadahnya anteng, kaya. Anaknya banyak, badannya sehat. Terus diuji oleh Allah, miskin. Masih tetap ibadah. Ya anaknya banyak, anaknya meninggal semua, istrinya meninggal semua kecuali 1. Dia kemudian sehat, dibikin penyakit, tetap dia masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ayub. Nabi yang luar biasa penderitaannya. Buat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini nabi mertuanya Nabi Musa. Tinggal di Madian. Kemudian Nabi Harun. Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa. Ini juru bicaranya Nabi Musa. Sebab Nabi Musa itu lisannya cadel. Gara-gara Nabi Musa ini cerdas. Orangnya cerdas. Fir'aun itu sebelum Nabi Musa lahir sudah dapat firasat bahwasanya dia akan hancur, akan binasa kekuasaannya. Sudah diprediksi lewat tabir mimpi yang disampaikan oleh para tukang tenungnya. Akhirnya dia punya kebijakan, semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya, kecuali perempuan. Sehingga sampai muncul syariat di zaman Nabi Musa tuh, orang laki boleh kawin sama perempuan sebanyak-banyaknya asal kuat, tidak dibatasin. Kenapa? Karena populasi perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Karena laki-laki saat itu dibantai semua, nggak boleh ada laki-laki. Yang ada perempuan. Ya, komunitas perempuan populasinya lebih banyak ketimbang laki-laki.
Nah, saat itu laki-laki boleh kawin dengan perempuan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi asal kuat. Ya, kenapa yang laki-laki cuma segitu-gitunya? Perempuan populasinya banyak, perawan, ngambrak, kemudian perjakannya kagak ada, yang ada aki-aki semua. Ya, kalau Wajih Joja hidup zaman itu luar biasa. Sayang hidupnya sekarang ya. Ya, ini aja kita dapat postingan di negeri mana tuh, yang laki-laki dianjurkan punya kawin, punya bini lebih dari satu. Nah, nanti pemerintah akan menjaminnya, memberikan subsidi untuk biaya hidupnya. Banyak orang Indonesia pengen tinggal di sono. Tapi sayang Covid ini. Nah, itu Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini orang yang mendampingi Nabi Musa, karena Nabi Musa cadel. Jadi yang juru bicaranya itu yang menyampaikan semuanya itu Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa, masyhur kisahnya ini, perjalanan Nabi Musa ketika dia belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli, ini saya belum dapat ini kisahnya karena tidak masyhur ini, dua nabi ini. Nabi Daud juga masyhur. Nabi Daud ini kalau dalam Bible disebut David versus Goliat. Itu Nabi Daud berkelahi dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Sulaiman, nabi yang sangat kaya raya ini. Nah, dari sini kemudian muncul orang-orang yang berupaya untuk memalsukan kitab suci. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini raja yang kaya raya dan orang saat itu ingin berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan dengan menggunakan pengaruh agama. Jadi mereka memunculkan nabi-nabi palsu. Para politisi itu yang banyak uangnya memunculkan nabi-nabi palsu untuk apa? Untuk merubah ayat-ayat kitab sucinya itu, sehingga musuh politik yang lainnya nggak terima, munculkan lagi nabi palsu. Jadi saling membunuh antar nabi itu, nabi palsu saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena ingin berhasrat menguasai, menjadi raja setelah menggantikan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ini nabi yang luar biasa, punya kerajaan Israel Raya. Nabi Sulaiman luar biasa nih, pasukannya bukan hanya manusia, jin, ifrit, burung, itu pasukan Nabi Sulaiman. Nah, ketika saat itu budaya membunuh nabi-nabi palsu berjalan terus, ketika Allah turunkan nabi beneran, ya juga dibunuh. Nah, mulai saat itu mulai kekacauan nih, mulai muncul di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Ilyas, ini juga mohon maaf saya tidak banyak tahu ini. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus ini nabi yang ditelan ikan hut, ya diterjemahkan kalau dalam kamus Al-Munawwir itu ikan paus. Beliau ada di dalam perut ikan. Jadi di dalam isi perut ikan, bukan perut, isi perutnya. Kemudian di dalam perut ikan, di dalam isi perut, di dalam air, dan di tengah malam. Beliau dicemplungin ke laut itu tengah malam. Di dalam isi perut ikan, di dalam perut ikan, di dalam air, dan di tengah malam. Nah, ini Syekh Nawawi Banten menerangkan ini hikmah kenapa sholat asar itu 4 rakaat. Di antaranya sholat ini adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika malam dia dibuang ke laut, dicaplok oleh ikan, kemudian mentasnya itu dimuntahin oleh ikan, itu pada waktu asar.
ya, pada waktu asar. Makanya sholat asar itu 4 rakaat. Kenapa? Karena yang pertama dia diselamatkan dari kegelapan isi perut ikan. Yang kedua selamat dari kegelapan perut ikan. Yang ketiga selamat dari kegelapan di dalam laut. Yang keempat selamat dari kegelapan di waktu malam. Ini Nabi Yunus. Nah, dia kemudian sebagai tanda syukurnya kepada Allah selamat, dia melaksanakan sholat 4 rakaat pada waktu matahari bayangannya sudah 2 kali lipat dari bayangan benda aslinya. Kemudian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini yang Nabi pamannya Siti Maryam. Siti Maryam itu punya paman, punya anjing namanya Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam di Masjidil Aqsa. Dibuatin kamar khusus karena ibunya, bapaknya Imron ini nazar nanti kalau dia punya anak, karena udah lama nggak punya anak, udah tua baru punya anak, dia nazar nanti kalau anak saya lahir, saya nazar dia akan saya taruh di masjid untuk menjadi pelayan orang-orang yang ibadah. Nah, karena perempuan akhirnya nggak boleh nyampur sama laki-laki, dibikinin kamar khusus di masjid itu, dan itu digembok. Yang megang gemboknya Nabi Zakaria. Keistimewaan Siti Maryam itu ketika Nabi Zakaria bawain makanan, ternyata di dalam kamarnya udah ada makanan. Kalau zaman sekarang kita kagak heran, kagak masak tapi bisa makan, ya delivery, ya pesen Gojek, GoFood. Nah, kita nggak usah masak, bisa kenyang di Jakarta. Tapi zaman itu siapa deliverynya? Malaikat. Makanan dari surga Allah bawain. Nih Nabi Zakaria, tapi nasibnya Nabi Zakaria itu digergaji oleh orang-orang Yahudi karena dia masuk ke dalam pohon, iblis ngasih tahu, Nabi Zakaria ini meninggalnya sangat tragis. Kemudian Nabi Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum kanu mukhbirina, semua para nabi mukhbirina, memberi kabar, wahyu. Tidak ada yang diumpetin, semua disampaikan. Nasihina, mereka memberikan nasihat pada umat. Shodiqina, mereka semuanya benar, pengakuannya benar, informasi yang disampaikan juga benar, tidak akan bohong. Kenapa? Karena Nabi itu tidak akan pernah berbicara menurut keinginannya, tetapi semua berdasarkan sumbernya wahyu. Muballighina, mereka menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Amirina, mereka memerintahkan perbuatan taat kepada Allah. Nahina, dan mereka mencegah perbuatan maksiat. Itu ciri khas Nabi. Tidak akan pernah diam melihat kemungkaran dan pasti mengajak untuk berbuat kebaikan. Umanaullahi ta'ala, para nabi itu adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah, makanya diutus. Orang utusan itu berarti orang yang dipercaya. Ma'sumina minaz zalali wal kabairi, mereka jaga, terproteksi dari dosa-dosa kecil, wal kabairi, dosa-dosa besar. Lah, kemudian Nabi Adam itu melanggar perintah Tuhan. Apakah itu merupakan perbuatan dosa? Bukan. Itu bukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Nabi Adam itu dia tertipu oleh iblis. Dia tertipu oleh iblis. Kenapa? Iblis itu bersumpah bahwa demi Allah saya ini orang yang mengharapkan kebaikan buat Anda, buat engkau, bukan orang yang menipu. Jadi sekarang begini, contoh konkretnya, kita itu sangat menghormati seseorang, gampangnya Pak Kiai Ghazali. Kita kagak dipanggil oleh beliau, terus ada teman kita
bohongin, lu dipanggil Geno, bohong, demi Allah lu dipanggil, padahal kagak dipanggil. Nah kita percaya, kenapa? Beliau pasti butuh kita, padahal kagak. Nah seperti itulah kira-kira nasibnya Nabi Adam tertipu oleh iblis. Jadi bukan perbuatan dosa itu. Kalau dalam bahasa ulama tafsir itu termasuk min hasanatil abror, sayyatil abror. Jadi perbuatan buruk orang-orang yang luar biasa baiknya. Jadi gampangnya nggak pantas lah gitu. Bukan sesuatu dosa, sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Perbuatan dosa kecil dijaga, apalagi perbuatan dosa besar. Wa mahabbatuhum syartul imani, mencintai mereka merupakan syarat sahnya iman. Wa bughduhum kufrun, dan membenci mereka adalah perbuatan kekufuran. Jadi kita ini tidak ada alasan untuk percaya kepada sebagian, kufur kepada itu nggak boleh. Jangan seperti orang-orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi itu dia kufur kepada Nabi Musa. Begitu Nabi Isa muncul, mungkinan kufur. Nabi Muhammad apalagi kagak dipercayai. Tuh. Nah, orang Nasrani kepada Nabi kepada Nabi Musa dia percaya, kepada Nabi Isa dia percaya, tapi kepada Nabi Muhammad mereka tidak. Nah, ini mereka luar biasa tuh. Jadi percaya kepada sebagian, tidak kepada sebagian. Kalau kita semua kita percaya, semua Nabi dan Rasul kita wajib percaya. Sebab kalau kita tidak percaya, maka tidak sah iman kita. Nah, berapa jumlah mereka? Nah, jumlahnya nanti akan kita bahas. Tetapi yang jelas di dalam Al-Quran itu yang disebutkan hanya 25 yang wajib kita tahu. Bukan kita hafal ya, wajib kita tahu. Kalau hafalnya nggak wajib, tahunya wajib. Nah, nabi-nabi selain yang disebutkan di Quran, ya ada kita kenal Nabi Hizkil, Nabi macam-macam tuh di zaman Nabi di bangsa Israel banyak sekali nabi. Nah, ada Nabi Daniel. Ya, kita percaya itu. Ya, boleh jadi itu Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Awalul anbiya'i Adamu, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Wa kunyatuhu Abul Bashari, dan julukannya adalah bapak manusia. Wa laqabuhu, dan itu gelarnya, laqabnya, julukannya Sofiyullah, yaitu manusia pilihan Allah. Kanu mukhbirina anil ghuyubi, mereka para nabi, para rasul memberikan kabar anil ghuyubi, tentang berita-berita gaib. Seperti apa? Kasaati, seperti hari kiamat. Cuma tanggalnya nggak dijelasin. Nah, beda dengan dulu prediksi suku Maya, kiamat terjadi tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 2012. Jadi kalau mengacu kepada ramalan suku Maya berarti kiamat udah lewat. Ya, itu kiamat udah lewat. Wa ahwaliha minal ba'si, dan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Apa saja tuh? Minal ba'si, berupa bangkit dari kubur. Wan nasyri, dan digiring. Wal hasyri, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Wal hisabi, dan dihisab, dihitung amal ibadah kita tuh. Wal jazai, dan adanya balasan kebajikan dengan surga, balasan kejahatan dengan neraka. Wal haudi, dan ada telaga Kausar, telaganya Nabi Muhammad. Wasyafaati, dan ada syafaat, orang-orang yang terancam masuk neraka dapat syafaat, bebas masuk surga. Dan orang-orang yang sudah nyemplung di neraka dapat syafaat, mereka mentas masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang beriman. Kalau yang tidak beriman ya tidak dapat syafaat. Wal mizani, dan ada mizan, timbangan amal. Wasirati, dan ada jembatan siratal mustaqim.
wal jannati surga, wan nari dan neraka, wa ghairi dzalika dan yang lain-lain sebagainya. Itu jenis-jenis siksaan di neraka. Itu semuanya dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Dari mana mereka itu tahu? Semuanya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Apa itu wahyu? Wal wahyu huwa i'lamullah taala wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya. Ya. Tapi ada catatan di sini berapa nabi yang ini secara hubungannya dengan Allah ini kecelakaan. Apa ada nabi Yakub yang menyembelih anak sapi di depan indukannya, dan sapi ini ada protes sama Allah, ingin anaknya nanti hilang rasakan sakitnya seperti dia. Terusnya ada Nabi Musa yang minum obat sakit, dikasih Allah, minta sama Allah, kasih obatnya rumput ini. Saat keduanya dia tidak minta ini kecelakaan bagi Nabi. Ya, ini lagi gojok sama Allah. Ya. Terus Nabi Zakaria yang saat disembelih mau dipotong digergaji ini, dia menjerit, Allah enggak. Dan jerit lagi akan dia dicabut kenabiannya. Banyak diceritakan Nabi ini yang secara ini kecelakaan gitu kata Nabinya. Nah, tapi dia masih tetap dicintai Allah. Jadi pertanyaannya, apa ada seorang kayak ya punya kita ini yang maksiat tapi masih menjadi wali Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak dari kita ini bertemu Nabi Khidir. Dalam kisah Nabi Khidir, Nabi Musa berburu dengan Nabi Khidir itu sebetulnya itu apa? Nabi Musa yang saat Nabi Khidir yang bolong perahu ini diprotes lagi. Nabi Musa protes terus. Padahal memang seperti ini gitu. Kenabian harus mengingkari yang mungkar ini gitu kan. Iya. Tapi dia tetap protes. Dia protes salah, dia nggak protes pasti salah juga gitu. Iya. Tapi tetap aja yang namanya murid, tapi itu yang dipakai ilmunya tetap Nabi Musa gitu. Karena nggak mungkin kita harus membunuh anak kecil yang kalau kita tahu dia bakal gedenya akan jadi berbuat maksiat atau fasik. Tapi itu syariat Nabi Musa, ilmu Nabi Musa yang dipakai. Tapi kenapa orang pengen ketemu Nabi Khidir? Iya. Untuk yang pertama itu kita tidak boleh mengingkari bahwasanya Nabi dan Rasul itu punya sifat a'radul basyariyah. Ada basyariyahnya, ada sifat sisi manusiawinya. Jadi sisi yang lain bahwa dia itu makhluk istimewa. Sisi yang lain dia itu manusia biasa. Artinya kalau terjadi seperti tadi dianggap sebuah kekeliruan, ya wajar manusiawi. Itu dari sisi basyariyahnya. Kita tidak bisa menolak itu. Ya sama seperti kiai, ustadz salah, ya wajar manusia. Jadi sisi manusiawinya pasti akan berbuat salah. Dan begitu juga para nabi dan rasul. Artinya itu bukan suatu dosa, merupakan min sayyiatil abror. Jadi sesuatu yang nggak pantas untuk orang-orang model-model seperti beliau itu nggak pantas lakukan seperti itu. Itu menurut saya demikian. Itu apa sisi basyariahnya. Sebab nabi dan rasul itu samping manusia istimewa juga punya sifat aradul basyariah yang tidak boleh kita pungkiri. Kemudian yang kedua, kenapa orang kepengen ketemu Nabi Khidir? Sebab dalam tadi persinggungan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu kan sesuatu yang akan terjadi kemudian. Itu kalau bahasa sekarang itu kasyaf, dan itu kalau sekarang ini itu isyarat dari intelijen. Gampangnya begitu. Ini akan terjadi begini. Ini tandanya begini. Nah, itu ada tindakan preventif supaya tidak terjadi, maka lakukan upaya dini pencegahan.
kalau bahasa sekarang. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang dapat kasyaf, yang punya ilmu begitu. Nah, orang itu kepengen dapat ilmu laduni, dan itu sedikit, tidak semua. Meskipun banyak orang pengen ketemu, tidak akan bisa berjumpa. Dan yang kalau kalangan santri kepengen ketemu Nabi Khidir itu ngajinya sebentar, cepat alim. Gitu. Kayak Ibnu Hajar Al-Haytami itu, ahli fikih itu kan tadinya orang yang dia putus asa, belajar bertahun-tahun, kemudian nggak dapat, akhirnya dia putus asa, didoakan oleh Nabi Khidir, jadi orang yang alim. Nah, itu banyak santri-santri yang kalau ya zaman saya dulu di pondok tuh kan pinggir Bengawan Solo, kalau sore pada ke Bengawan, ngapain, mau ketemu Nabi Khidir. Kecemplung sungai bisa. Itu yang biasa pada santri kalau bercanda demikian. Nah, ini kenapa banyak orang ingin ketemu Nabi Khidir itu tadi. Ya karena memang beliau orang yang punya ilmu kasyaf, dan beliau ini dapat umur yang panjang. Penguasa laut itu Nabi Khidir, kalau penguasa darat itu Nabi Ilyas kalau tidak salah itu. Nabi Ilyas. Nah, ini yang lautan Nabi Khidir. Nah, ini yang doanya mustajab. Banyak orang-orang yang pergi haji yang tentu yang ketemu Nabi Khidir ketika di Mekah. Jadi demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.